Semangat untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri mulai bangkit kembali saat ini. Di tengah sulitnya untuk memakai produk alutsista buatan asing secara bebas, maka Indonesia mengambil langkah tepat untuk membuat berbagai macam alutsista di dalam negeri sendiri. Ya, walaupun sulit dan membutuhkan waktu lama, bukan berarti terlambat untuk kita memulai. Seperti baru-baru ini, program pengembangan rudal anti kapal mulai dibangkitkan kembali. Setelah lama mati suri, program pengembangan rudal anti kapal nasional rupanya mulai menggeliat kembali. Hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya konsorsium untuk melakukan rekayasa balik atau reverse engineering atas rudal anti kapal. Konsorsium tersebut dipimpin oleh Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia. Sementara komponen utama dari konsorsium terdiri dari badan usaha milik negara yang telah dibentuk untuk melakukan reverse engineering rudal anti kapal dengan tujuan membangun kemampuan di dalam negeri. Beberapa BUMN strategis yang dilibatkan dalam konsorsium ini adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Land Industri, PT Dahana, dan PT Pindad. Sedangkan dua perusahaan swasta nasional yang masuk dalam konsorsium adalah perusahaan software pertahanan PT Mulia Laksana Utama dan produsen drone PT Aero Terra Indonesia. Ya, kita semua berharap penguasaan teknologi rudal pada akhirnya akan mengarah pada keberadaan industri rudal anti kapal dalam negeri dan kemampuan untuk memproduksi senjata di dalam negeri guna mendukung tujuan angkatan bersenjata dan menjaga kedaulatan negara. Nah, melansir dari indomiliter.com, pernyataan Kementerian Pertahanan memang tidak mengungkapkan jenis rudal yang akan terlibat dalam proses reverse engineering. Namun dari foto yang menyertai pertanyaan terdapat mock-up rudal anti kapal yang mirip dengan rudal anti kapal C705 produksi China Aerospace Science Industry Corporation atau CSIC. Semasa Menteri Pertahanan RI di Jabat Purnomo Yusgiantoro telah dirintis memang upaya joint production ini peralatan persenjataan. Salah satunya membuat rudal bersama atau rudal anti kapal. Hal tersebut didasarkan pada ajakan Jenderal Guo Boxiong, Wakil Ketua Komisi Militer Cina dalam kunjungannya ke Jakarta. Boxiong menawarkan kerjasama pembuatan rudal C705, mengingat sebelumnya TNI Angkatan Laut juga sudah menggunakan rudal buatan Cina lainnya, yakni C802. Dengan bobot hulu ledak mencapai 110 kg, rudal C705 dipersiapkan untuk menenggelamkan kapal perang lawan yang memiliki bobot hingga 1.500 ton. Daya hancur yang dihasilkannya mencapai 95,7%. C705 mempunyai kemampuan sea skimming, yakni kemampuan terbang rendah di atas permukaan laut. Untuk C705 sendiri, batas terbawah mampu terbang hingga 12,5 meter dari atas permukaan laut. Dengan terbang rendah menjadikan sosok rudal ini sulit terdeteksi oleh radar. Namun untuk urusan pemandu, lagi-lagi tak ada informasi yang spesifik. Namun beberapa literatur menyebut T705 mengombinasikan sistem pemandu dari radar, infrared, GPS, GLONASS, dan TV. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.